Kedengeran nggak Pak? Pak, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Eh, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Kita sudah jadwalkan tadi yang doa dan juga yang membawa renungan. Saya berharap sih ikuti rundown yang sudah saya kasih ya. Terutama mengenai doa-doa, dan saya agak lupa tadi mengingatkan setiap orang yang tugas memang harus ada 2 handphone supaya terlihat begitu ya. Baik, kita nanti sambil kita pandu saja untuk pokok-pokok doa dan sebagainya. Kita akan mulai. Silakan Pak Saf untuk membuka kita dalam doa. Shalom saudaraku semua Jemaat GBS 56 yang mengikuti Sumber malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh berkumpul beribadah melalui via Zoom Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan-Mu hadir dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan, dan layakan setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami, hormat kemuliaan kami Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mazmur 92 ayat 1 mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya, yang maha tinggi. Engkau Bapa yang mengasihiku Tuhan. Kau tidak pernah pandang bentuk dan rupaku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
Bertiru selalu sungaiku, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan penuhiku dengan hadiratku. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratku. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Urapi penuhi semua jemaatku. Kau rindukan lawatanmu mengalir atas kami. Yesus Engkau baik, terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Waktu kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari
bersamamu menggali kuasa dari tempat mahal ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, amin. menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi lebih sungguh katakan menggali. Menggali kuasa dari tempat mahal ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Bukan tenang bersamamu Bapa. bukan tenang. Bukan tenang bersamamu Bapa. Tenang Tuhan. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kita akan doa syafaat yang pertama. Mari silakan Pak Sol. Kedengeran nggak Pak Gem? Ya, Oke. Mari kita musatu dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau telah pimpin kami dari awal hingga pertengahan saat ini Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau saja Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, biarlah Tuhan persekutuan yang kecil ini Tuhan tidak menyurutkan niat hati kami untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan bersama dengan saudara seiman di keluarga rumah tangga masing-masing Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu tetap ada pada kami, lawatan-Mu ada sama kami Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus terus memenuhi kami, menjamah Tuhan, mengurapi kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menyatukan hati untuk kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Syafaat kami Tuhan, biar Tuhan menyempurnakannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berkata Shalom buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pemerintahan Indonesia di dalam kepemimpinan Pak Presiden dan wakilnya Tuhan Bapak Jokowi, bahkan seluruh Menteri DPR, MPR, TNI, dan Polri, bahkan seluruh jajaran yang ada dari pusat sampai daerah RT RW di lingkungan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan untuk kepemimpinan yang baru nanti juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Prabowo dengan Gibran yang akan dilantik pada bulan Oktober, Tuhan campur tangan, roh hikmat, roh takut akan Tuhan taruh dalam diri hamba-Mu Tuhan, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan, bahkan seluruh jajaran wakil-wakilnya nanti yang akan menjabat sebagai wakil rakyat ya Tuhan. Berikan roh takut atas mereka semua Tuhan, hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, kami percaya semua karena seizin Engkau Tuhan. Bahkan segala bencana yang terjadi juga di atas muka bumi ini, bahkan terutama di Indonesia Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan untuk mengingatkan kami betapa kecilnya kami di hadapan-Mu Tuhan, betapa kecilnya kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami bencana dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa.
Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Bila doa-doa kami tetap naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Dan Tuhan yang selalu memberikan roh kekuatan, kemampuan kepada setiap kami. Untuk kami boleh tetap terus berharap kepadamu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Indonesia yang baru Tuhan, di IKN nanti juga Tuhan, di Kalimantan Timur kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan pembangunan yang sedang berjalan juga Tuhan turut bekerja di dalamnya Bapa. Bahkan semua proyek-proyek yang sedang dicanangkan juga Tuhan campur tangan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh Tuhan, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, dan kami percaya Tuhan, segala apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang ada Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tahu Tuhan di bawah di hari-hari yang terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kami, atas gereja-Mu, atas umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh menantikan hari di mana Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan, berikan kami hati yang terus berjaga-jaga dan berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami ini ya Bapa. Engkau yang berdiri di tengah-tengah bangsa kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok doa yang kedua, mari kita angkat pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tugas kami, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang lagi katakan Tuhan, tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Silakan pokok doa yang kedua.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih cinta kasih-Mu kepada kami. Dari pagi sampai saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, Ya Tuhan. agar pemulihan Tuhan kami berdoa buat kota Depok. Biarlah terjadi di seluruh Indonesia dan kota Depok. Terjadi lawatan yang besar, pertobatan, kelepasan dari ikatan dosa Tuhan Yesus. Ya, Kiranya Engkau memulihkan keluarga dan hujan keselamatan yang terjadi. Sehingga setiap lutut berlutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Tuhan selamatkan Tuhan kota Depok. Kami menyerahkan akan seluruh kota Depok ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lepaskan Tuhan adalah kota Depok yang telah memiliki ada kekuasaan kegelapan Tuhan. Kau hancurkan Tuhan yang di dalam nama-Mu penuh kasih Tuhan. Berkati kota Depok Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami hanya mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya. Kami. Amin. langsung sambung Bu Sarah untuk doa yang ketiga, berdoa bagi gembala, pengurus GBI, seluruh pelayan dan seluruh jemaat. Silakan. Dengar ya Pak Gem? Ya, sudah kedengeran Bu. Silakan Bu. Gembala, kemudian pengurus GBI, pelayan-pelayan dan seluruh jemaat Bu ya. Silakan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami GBI S56 Tuhan, Bapak Sigit Pawarto Tuhan, dan Ibu Tuhan, Kau berkati senantiasa, berikan kekuatan, kesehatan terus Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk keluarga besar Gembala Tuhan, bahkan yang ada di Lampung ya Tuhan, Kau berkati senantiasa kesehatannya Tuhan. Kau berkati senantiasa Tuhan. Bahkan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan Tuhan, Kau cukupkan Tuhan senantiasa Tuhan. Tuhan selalu memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang campur tangan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim wilayah Tuhan, ketua-ketua wilayah Tuhan, dari Sawangan, BDN, Tuhan, dan Pasir Putih, Pitara, sampai Beji Tuhan, Pancoran Mas Tuhan. Berkati senantiasa Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan semangatnya Tuhan. Hatinya Tuhan yang rindu Tuhan, terus ingin bersekutu Tuhan, untuk terus Kau berkati Tuhan jemaat-jemaat yang akan buka komsel Tuhan, Kau berkati senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang bukakan hati dan pikirannya dan pintu rumahnya terbuka Tuhan untuk kegiatan komsel wilayah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati juga Tuhan jemaat yang ada Tuhan, Kau berkati dari sekolah minggu, pra-remaja, pemuda, profesi, sampai jemaat yang tertua Tuhan, bahkan senantiasa Tuhan Kau berikan kesehatan senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jemaat ini terus menyala-nyala Tuhan, bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan di GBI S56. Bahkan wilayah-wilayah Tuhan Kau berkati senantiasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk kepada Pak Po nanti doa dan langsung renungan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, penolong yang setia. Saat ku berjalan kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku
Nyali belum. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sayangkan hidupku. Ku berserah, ku Berserah. hanya Yesus, penolong yang Setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang Setia. hanya Yesus, penolong yang Setia. Yesus, penolong yang setia. Mari Pak Bu. Salam, selamat malam. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang hamba sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah malam hari ini, ibadah Jum. Engkau berkati Tuhan, jaringan internet kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, semua wilayah di sekitaran Depok diberkati, terlebih di gereja juga diberkati jaringannya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berkata, berbicaralah, kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, sembari mempersiapkan renungan hariannya yang diambil dari SH, mungkin dibuka renungannya. Dan kita malam hari ini diambil dari Kejadian 28 Kejadian 28. ayat 10 sampai 22. Mohon yang masih mic-nya terbuka ditutup mic-nya Ibu Sarah. Mimpi di tengah pelarian. Mimpi di tengah pelarian. Baik, kita mau bacakan dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel. Demikian firman-Nya. Yakub pergi dari Berseba dan berangkat ke Haran. Lalu dia tiba di satu tempat dan dia bermalam di sana sebab matahari telah terbenam. Yakub mengambil sebongkah batu dari tempat itu dan menjadikannya bantal, lalu berbaringlah dia di tempat itu untuk tidur. Kemudian dia bermimpi dan lihatlah sebuah tangga didirikan di atas bumi yang ujungnya sampai ke langit. Lihatlah para malaikat Allah turun naik melaluinya. Kemudian lihatlah Tuhan berdiri di atasnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, dan Allah Ishak tanah tempatmu berbaring. Ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah dan kamu akan menyebar ke barat, timur, laut, timur, utara, dan selatan. Melaluimu dan melalui keturunanmu semua kaum di bumi akan diberkati. Lihatlah, aku menyertaimu dan akan menjagamu kemanapun kamu pergi dan akan membawamu kembali ke tanah ini. Sebab aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku menggenapi apa yang telah kukatakan kepadamu. 16. Kemudian Yakub terbangun dari tidurnya dan dia berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya.
Dia menjadi takut dan berkata, "Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah dan ini adalah gerbang surga." Karena itu Yakub bangun pagi-pagi benar dan mengambil batu yang diletakkannya di bawah kepalanya, lalu ia menyusunnya menjadi sebuah tugu dan mencurahkan minyak ke atasnya. 19. Yakub menyebut tempat itu Betel, tetapi sebelumnya nama kota itu adalah Luz. Kemudian Yakub bersumpah katanya, "Jika Allah akan menyertaiku dan akan menjagaku dalam perjalanan yang kutempuh ini, dan jika Dia memberiku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan, sampai aku kembali lagi ke rumah ayahku dengan selamat, Tuhan akan menjadi Allahku." 22. Batu itu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan memberikan sepersepuluhnya kepadamu. Kita kembali ke renungan. Mimpi di tengah pelarian. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan dari renungan SA. Bagi kebanyakan orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Namun sebagian orang berpandangan bahwa Tuhan bisa memakai mimpi sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak-Nya dan janjinya kepada orang-orang pilihannya, seperti yang dialami oleh Yakub. Di tengah pelariannya, Yakub malah mendapat pengalaman mimpi yang menakjubkan. Di dalam mimpinya, Yakub tidak hanya melihat malaikat yang naik turun di tangga yang menghubungkan bumi dan langit, ayat 12, tetapi juga Yakub mendapati bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Di ayat 13 bagian A. Saya ulang kembali, Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan berdiri di samping kita. Saya ingin tambahkan dari Timotius 4 ayat 17. Demikian, 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya, dan dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Yang perlu menjadi penekanan di ayat 13a ini, Tuhan berdiri di samping kita. Kita mengalami masalah pencobaan, apapun itu, rumah tangga, pekerjaan, apa saja, sakit, penyakit, ingat kalau Tuhan itu berdiri di samping kita. Kita lanjutkan pembacaannya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub tentang janjinya kepada Yakub dan keturunannya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan tanah Kanaan dan keturunannya seperti debu tanah banyaknya, ayat 13 dan 14. Selain itu, Tuhan menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi Yakub, ayat 15. Ini penekanan yang kedua, Tuhan akan menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi Yakub. Tuhan adalah pelindungku. Ini di Mazmur 18, Tuhan adalah perlindungku. Benar-benar kita rasakan senantiasa bahwa bukan hanya Yakub, juga pemazmur berkata demikian, dan kita juga pribadi berkata demikian. Mazmur berkata berkali-kali, perlindungan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 15 tadi, kita harus percaya Tuhan itu perlindungan kita dan keselamatan kita. Kita lanjutkan pembacaan kita. Tuhan itu hadir dalam mimpi Yakub dan bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Tuhan justru hadir untuk meneguhkan janjinya kepada leluhurnya Abraham, sekaligus meneguhkan keyakinan Yakub bahwa ia benar-benar setia terhadap setiap janjinya. Melalui pengalaman Yakub kepada kita diperlihatkan bahwa Tuhan menepati janjinya bukan berdasarkan perbuatan atau usaha kita. Tetapi Tuhan menepati janjinya bahkan pada saat kita masih berdosa dan bergumul akibat dosa-dosa kita. Kemudian lanjutnya, mari kita yang sedang merasakan bimbang, kita yang merasakan cemas, mungkin gelisah, mungkin segala macam persoalan hidup kita yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah bosan untuk mengingatkan
bahwa ada janjinya yang telah digenapi dalam hidup kita, yaitu janji keselamatan di dalam Kristus. Sekali lagi di sini dikatakan janji keselamatan di dalam Kristus. Saya tambahkan ayat lain dari Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan itu keselamatan kita, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Apapun musim kehidupan kita, masalah kita, persoalan kita, ingat ada keselamatan di dalam Yesus. Dan penutup, mungkin kita tidak mengalami perjumpaan spektakuler dengan Tuhan seperti Yakub. Meski demikian, Tuhan hadir dan terus menyatakan dirinya dalam hidup kita. Allah Bapa sudah mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menuntun dan menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Jadi di sini kita ditekankan kalau pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan itu selalu ada, kapan saja, di mana saja, asalkan kita tadi dekat dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah. Tidak ada respon yang paling tepat selain percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, respon kita itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus memandang kehadiran Tuhan bersama kita dan memegang semua janji teguh, janji yang diberikan oleh Bapa di surga. Kita alami mimpi-mimpi kita seperti Yakub bermimpi, dan akhirnya tempat itu disebut Betel, rumah Allah. Biarlah malam hari ini, doa Jum kita ini adalah rumah Allah, dimanapun kita berada, di tempat tinggal kita, rumah Allah, tempat ibadah, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya serahkan untuk Gembala untuk melanjutkan. Silakan. Mari kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taukan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita ada di Ayub 15-17. Pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari Ayub pasal 15 hingga 17. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap orang suci. Ayat 15 ini berbicara mengenai sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Elifas, salah satu sahabat Ayub, mengkritik orang suci dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat dipercayai di mata Allah.
Pelajaran dari sini adalah pentingnya memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kita semua membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Elifas, dia tidak tahu bahwa Ayub itu menderita oleh karena izin Tuhan, makanya dia menghakimi seperti itu. Kita bisa melihat pelajaran ini bahwa orang sakit belum tentu datang daripada Tuhan yang mengadakan, tetapi izin Tuhan iya. Jadi kita tidak boleh menghakimi yang seperti ini. Yang kedua, di Ayub 15, di ayat 16, lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Ketidaksetiaan terhadap Allah. Elifas juga mengecam orang yang jahat dan keji. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya setia kepada Allah dan menjauhi kecurangan serta dosa. Kemudian di pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2 mengatakan, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Kedukaan Ayub merasa semangatnya patah dan mengharapkan kematian. Meskipun begitu, dia tetap teguh pada imannya. Pelajaran dari sini adalah keteguhan dalam menghadapi penderitaan dan percaya bahwa Tuhan adalah jaminan bagi kita. Saudara sekalian, apapun keadaan kita belum seperti Ayub lah. Kita baru menderita yang mungkin setengahnya juga enggak. Karena Ayub itu hartanya diambil, kemudian tubuhnya juga diambil, anak-anaknya diambil, semuanya habis. Tetapi masa sekarang kita bisa melihat bahwa Ayub itu adalah orang yang akhirnya dipulihkan ya semuanya. Tentunya kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi, kita lebih mudah untuk mengikuti jalan Tuhan. Yang keempat terakhir, harapan dalam penderitaan. Ayat 11 sampai 16 ini bicara tentang ini. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menjadikan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, kau ayahku, kepada berengga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ayub merenungkan tentang harapannya. Meskipun situasinya suram, dia mencari harapan dalam Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya memandang ke depan dan mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Apapun masalah kita, masalah saya, masalah saudara sekalian, hendaklah kita tetap memiliki dan mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Amin. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan tempat tinggal yang baru, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan momongan, supaya kita juga mendoakan terus supaya diberikan kandungan yang sehat dan juga nantinya akan menghasilkan seorang baby kecil yang lucu. Kita akhirnya ajak ke sekolah minggu, dan itu adalah kesenangan, kepuasan tersendiri bagi keluarga muda, dan kita tetap mendoakan itu semuanya. Terima kasih untuk hadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat malam hari ini, sehingga kita sudah hampir 1 jam kita boleh bertemu dalam Zoom ini. Saya rindu supaya kita tetap antusias, saudara ya. Tadi pagi saya memang dengan Ibu juga memimpin present worship, doa menara doa, dan kita rasa perlu kita adakan terus, dan ini cukup memberkati bagi kita sekalian. Terima kasih untuk orang yang sudah bertugas, Pak Boy yang sudah menyampaikan renungan, dan juga Bu Tineke, Bu Sarah, dan juga Ibu Sol yang sudah membawa kita dalam doa, dan juga Pak Sab yang sudah membuka dalam doa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tetap doakan keluarga kita supaya masa depan mereka tetap ada dalam kuasa tangan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan kita akan kembali nanti di doa malam pada Rabu depan, dan nanti saya akan hubungi satu persatu siapa yang bisa bertugas dan membuat
kita bisa lakukan dengan baik. Nah, untuk renungan saudara memang kita harus kupas di 3 pasal itu, tetapi tidak mungkin dalam satu renungan tersendiri. Akhirnya saya mesti bagaimana merangkum dari 3 pasal ini yang penting-penting sehingga muncullah renungan di 4 poin ini, saudara. Baik, puji Tuhan, itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Nah, kita akan menerima doa berkat pada saat malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Apapun keadaan dalam rumah tangga, Tuhan memberkati Engkau luar biasa. Dan biarlah Depok tetap aman dalam perlindungan Tuhan segala musim kehidupan. Usahamu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Dan juga segala apapun yang Kau rencanakan, cita-citakan buat keluarga pribadi, buat keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Dan Kau yang mulai terpanggil akan pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan tunda waktu, tetapi sekarang waktunya adalah yang terbaik. Lakukan itu sebelum maut menjemput kita. Dan Kau yang sudah bekerja, ucapkan syukur senantiasa di hadapan Tuhan. Dan Kau yang memilih untuk mencari pekerjaan yang baru, kiranya Tuhan akan membuka jalan. Dan ketika Engkau mendapatkannya, rajinlah dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah dikasih mandat kepadamu. Dan biarlah seluruh rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Kau rindukan seorang anak, dalam nama Yesus Tuhan menjamah kandunganmu dan membuat engkau bisa mengandung yang daripada Tuhan, dan membuat engkau bisa berhasil untuk memiliki anak. Dan siapapun kita yang sudah memiliki anak-anak, tentunya anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Sebanyak apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah tanggung jawab kita. Dan membiayainya, kita hanya minta daripada Tuhan saja yang mengatur semua rezeki untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita tegur sapa, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Kau tetap menjadi orang-orang yang setia di dalam mendampingi anak, cucu, menantu, dan juga keluarga besar, pasangan hidupmu. Tetap setialah kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan yang menguatkan kita, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil sampai kepada finish kehidupan kita. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari sampai Tuhan datang yang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Silakan bisa buka mic. Terima kasih untuk keluarga Bang Andi, Pak Beni, Ibu Sinaga, dan juga Bu Linda, Ya, salam. Pak Ferry, Bang Diki atau Ibu Siska ini, keluarga Pak Sab, dan juga Ibu Tineke ya. Terima kasih. Oke, kita jumpa nanti di kalau Selamat yang malam, selamat beristirahat. Malam semuanya. Salam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. tadi ya, Bapak, ya, saya tutup ya. Ya Pak, dadah.